Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika 2A. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu aplikasi dari persamaan diferensial order 2, khususnya dalam sistem pegas massa, yang ada tambahan faktor redaman serta gaya luar. Jadi di sini kita punya sistem pegas massa redaman dengan konstanta pegasnya 2, massanya 1, dan faktor redamannya 3. Di sini seluruh satuannya telah disesuaikan gitu ya. Jadi kita tidak perlu memusingkan tentang satuannya. Lalu di sistem ini kita beri gaya luar gitu ya. Gaya luarnya adalah sebesar sinus E pangkat T. Ini gaya luarnya bergantung terhadap waktunya T ya. Nah, di sini kita tahu pada awalnya pada saat T sama dengan 0, sistemnya ini dalam keadaan diam dan setimbang. Artinya diam artinya kecepatannya 0, dan setimbang artinya posisinya atau simpangannya juga 0. Nah, yang kita ingin tahu adalah fungsi simpangan pegasnya pada setiap saat atau pada setiap waktu. Jadi di sini kita perlu memodelkan dulu apa persamaan diferensial yang terbentuk, gitu ya. Jadi di sini kita misalkan dulu, kita misalkan YT ini sebagai simpangan pegasnya ya. Jadi kita ingin menentukan fungsi Y-nya. Nah, menurut hukum Newton yang kedua, kita punya apa saja di sini? Massa dikali percepatan, oke. Ditambah di sini ada redaman. Redaman ini dia berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi kita turunkan satu kali, dan ada hukum Hooke ya. Jadi konstanta pegas ini berbanding lurus dengan simpangan. Dan ini sama dengan gaya luar. Jadi kalau kita substitusikan semua yang kita punya pada soal, kita akan punya M-nya 1, jadi ini Y double aksen, ditambah Q 3, oke, 3Y aksen, ditambah K 2, 2Y, sama dengan sin E pangkat T. Dengan informasi tambahan pada syarat awalnya, tadi dia setimbang, jadi Y saat di 0 itu 0, dan dia diam di awal ya. Jadi Y aksen atau kecepatannya juga 0. Nah, ini yang ingin kita selesaikan. Nah, dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak homogen, di sini tidak homogen karena ruas kanannya tidak 0 ya. Jadi kita perlu menyelesaikan PD homogennya dulu, persamaan diferensial homogen. Dengan cara kita buat persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik ini kita peroleh dengan memisalkan Y-nya ini E pangkat RT gitu ya. Jadi persamaan diferensial homogen itu adalah persamaan diferensial yang tadi, namun tidak ada ruas kanannya. Jadi ruas kanannya kita buat 0. Dalam kasus ini kita bisa substitusikan E pangkat RT ke dalam persamaan homogennya. Dan kita akan peroleh di sini, ini berarti diturunkan 2 kali, R kuadrat E pangkat RT ditambah 3R E pangkat RT ditambah 2 E pangkat RT sama dengan 0. E pangkat RT-nya bisa kita faktorkan, kita punya R kuadrat plus 3R plus 2. Dan ini bisa kita faktorkan lagi ya. Jadi R plus 2, R plus 1. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa E pangkat RT ini tidak pernah 0, bahkan dia selalu positif untuk setiap nilai R dan nilai T. Jadi solusi dari persamaan ini persamaan karakteristik, itu adalah R-nya, R plus 2-nya 0 atau R-nya sama dengan min 2, atau kita punya R plus 1-nya 0 atau R-nya sama dengan min 1. Maka dari itu, kita bisa peroleh, saya tuliskan di sini saja, solusi homogen, ini adalah C1, ini konstanta sembarang, E pangkat R, ini R1 misalnya, T, ditambah konstanta sembarang, E pangkat min 1 kali T, min T. Nah, selanjutnya kita akan tentukan solusi partikularnya. Oke, setelah kita menemukan solusi homogennya, saatnya kita menentukan solusi partikularnya, yaitu dengan melibatkan si ruas kanan yang ini.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bentuknya ini adalah komposisi ya dari sinus dan eksponensial. Sebenarnya jika kita punya dia kombinasi linear di sini artinya penjumlahan, pengurangan, atau dia perkalian dengan skalar gitu ya, dari sinus, kosinus, polinom, atau eksponensial, kita bisa gunakan metode koefisien tak tentu. Nah, di luar dari itu, kita bisa gunakan metode variasi parameter. Nah, metode ini kita terapkan dengan cara sebagai berikut. Jadi kita misalkan dulu solusi dari partikularnya, saya beri nama YP, ini adalah bentuknya seperti solusi homogen. Namun, bentuk di sini C1 dan C2 yang awalnya konstanta sembarang, kita buat menjadi fungsi yang ingin kita tentukan. Sebutlah U1 dan U2. Jadi saya tuliskan U1T E pangkat min 2T, U2T E pangkat min T. Nah, di sini, si solusi partikularnya ini akan memenuhi sistem sebagai berikut. Jadi, kita tuliskan, jika kita turunkan U1, jadi U1 aksen, dikali E pangkat min 2T, ditambah U2 aksen E pangkat min T, ini sama dengan 0. Namun, jika saya turunkan bagian ininya juga ya, bagian eksponennya, jadi kalau kita punya di sini U1 aksen, dikali min 2, E pangkat min 2T, ditambah U2 aksen, dikali min 1, dikali E pangkat min T. Ya, ini harus sama dengan si ruas kanannya. Jadi ini harus sama dengan sinus E pangkat T. Atau ini akan lebih ringkas apabila kita tulis dalam bentuk matriks sebagai berikut ya. Jadi ini matriks. Ini saya tulis E pangkat min 2T, E pangkat min T, min 2 E pangkat min 2T, min E pangkat min T. Dikalikan seluruhnya dengan U1 aksen, U2 aksen. Dan ruas kanannya ini sama dengan 0 dan sin E pangkat T. Ya. Nah, ini kita punya sistem persamaan linear yang mau kita selesaikan ininya ya. Jadi kita ingin menentukan dulu U1 aksen dan U2 aksen, lalu nanti kita integralkan hasilnya. Maka dari itu kita akan tentukan inverse dari matriks ini. Nah, kita bisa ingat-ingat lagi ya. Jadi kalau kita punya matriks A, B, C, D, ini ukuran 2x2 ya. Kita inverse, ini kan bentuknya menjadi 1 per determinannya, AD min BC gitu ya. Dikalikan dengan adjoint-nya ya. Ini diagonalnya kita tukar, lalu selain itu kita beri tanda minus. Maka dari itu kita akan coba terapkan di sini. Jadi saya akan tulis U1 aksen T, U2 aksen T, ini akan sama dengan matriks. Itu ya, E pangkat min 2T, E pangkat min T, min 2 E pangkat min 2T, min E pangkat min T, kita inversekan, lalu kita kalikan dengan 0 sin E pangkat T. Oke, jadi inverse-nya apa? Kita cari tahu dulu. Jadi di sini kita akan punya 1 per E pangkat min 2T dikali minus E pangkat min T. Yaitu adalah minus E pangkat min 3T. Dikurang E pangkat T dikali minus 2 E pangkat min 2T. Jadi ini jadi plus 2 E pangkat min 3T. Dikali dengan adjoint-nya ya. Jadi ini saya tuliskan, ini inverse-nya ya. E pangkat min 2T, E pangkat min T, min 2 E pangkat min 2T, min E pangkat min T. Inverse. Jadi kita cari matriks inverse-nya dulu. Ini sama dengan itu, ini bisa kita sederhanakan juga ya sebenarnya. Jadi E pangkat min 3T ya. 1 per E pangkat min 3T. Atau E pangkat 3T ya. Jadi ini 1 per determinannya adalah E pangkat 3T. Lalu kita kalikan dengan, ini kita tukar gitu ya, dari diagonalnya. Lalu kita beri minus di tempat lainnya ya. Ini jadi 2 E pangkat min 2T. Nah, jadi
ini kita akan coba selesaikan untuk menentukan U1 aksen dan U2 aksennya. Oke, jadi setelah kita menemukan inverse matriksnya, kita akan coba kalikan. Jadi di sini kita akan sederhanakan dulu, kita bisa kalikan E pangkat 3T ke dalam matriksnya. Kita akan peroleh di sini E pangkat minus E pangkat 2T, minus E pangkat 2T, 2E pangkat T, dan E pangkat T. Kita kalikan dengan vektor 0 sin E pangkat T. Dan ini menghasilkan ini menjadi minus E pangkat 2T sin E pangkat T dan E pangkat T sin E pangkat T. Jadi kita peroleh di sini U1 aksen itu adalah minus E pangkat 2T sin E pangkat T dan U2 aksen di sini adalah E pangkat T sin E pangkat T. Nah, tugas kita di sini tinggal mengintegralkan saja. Dan integralnya di sini kita tidak perlu menambahkan konstanta sembarang, karena konstanta sembarang sudah termasuk di solusi homogennya, ya. Jadi kita cukup menentukan antiturunannya saja. Nah, pertama-tama kita mulai dari yang lebih gampang diintegralkan dulu, yaitu fungsi U2. Jadi ini adalah integral dari E pangkat T sin E pangkat T dt. Dan ini kita bisa lakukan pemisalan. Ini saya tuliskan langsung saja. U-nya adalah E pangkat T. Jadi du-nya adalah E pangkat T dt. Sehingga ini bentuknya menjadi integral dari sin U du. Yang adalah min cos U ya. Min cosinus U. Plus C-nya sekali lagi saya tidak tuliskan karena saya ingin menentukan antiturunannya saja tanpa konstanta sembarang. Sehingga kita bisa kembalikan lagi ke variabel T. Kita akan peroleh ini menjadi minus cosinus E pangkat T. Selanjutnya kita akan tentukan fungsi U1-nya. Oke, di sini kita akan lanjutkan menentukan fungsi U1 dengan cara mengintegralkan U1 aksen. Jadi kita punya U1, ini akan sama dengan integral dari minus E pangkat 2T sin E pangkat T dt. Dan ini kita bisa lakukan pemisalan seperti tadi ya, E pangkat T. Dan ini menghasilkan, ini kita harus lihat dulu E pangkat 2T ini bisa kita tuliskan sebagai E pangkat T dikali E pangkat T. Oke, jadi E pangkat T dt di sini akan berubah menjadi du. Dan ini sisanya adalah minus U sin U. Dan ini tentunya bisa kita gunakan integral parsial. Dan saya akan langsung saja ke hasilnya. Ini bisa kalian cek sendiri. Hasilnya adalah U dikali cos U dikurangi sin U. Ya. Dan jangan lupa kembalikan lagi ke fungsi atau variabel T. Kita akan punya E pangkat T cos E pangkat T dikurangi sin E pangkat T. Maka dari itu, solusi partikular kita ini adalah U1 kali E pangkat min 2T. Oke, jadi saya tulis ulang. Min sin E pangkat T dikalikan seluruhnya dengan E pangkat min 2T ditambah U2 ini minus cos E pangkat T dikali E pangkat min T. Nah, E pangkat min T cos E pangkat T ya. Dan ini bisa kita sederhanakan ya, karena ini jika kita kalikan dengan E pangkat min 2T, ini menjadi E pangkat min T cos E pangkat T. Jadi ini saling menghabiskan sebenarnya. Dan sisanya menjadi minus E pangkat min 2T sin E pangkat T. Jadi solusi umum kita itu adalah solusi homogen ditambah solusi partikular. Jadi C1 E pangkat min 2T ditambah C2 E pangkat min T dikurangi E pangkat min 2T sin E pangkat T. Ini adalah solusi umumnya. Nah, melalui informasi syarat awal, kita bisa menentukan C1 dan C2 sehingga kita peroleh solusi khususnya yang akan kita cari sekarang juga. Oke, karena syarat awalnya ini ada Y0 dan Y aksen 0,
Jadi kita butuh informasi aksen terlebih dahulu ya. Jadi kita turunkan dulu solusi yang kita sudah peroleh, solusi umumnya. Jadi aksen T ini adalah dengan aturan rantai kita akan punya minus 2C1 E pangkat min 2T ditambah minus 1, oke, minus jadinya C2 E pangkat min T, lalu turunkan ini dengan aturan hasil kali minus 2 E pangkat min 2T sin E pangkat T ditambah E pangkat min 2T cos E pangkat T dikali turunannya E pangkat T. Jadi ini jadi E pangkat minus T gitu ya. Atau ini bisa kita tuliskan ulang jadi minus 2C1 E pangkat min 2T dikurangi C2 E pangkat min T. Ini jadi plus 2E pangkat min 2T sin E pangkat T plus E pangkat min T cos E pangkat T. Ini plusnya jadi minus ya, seperti ini. Maka dari itu kita akan coba substitusi syarat awalnya, jadi 0 sama dengan 0. Artinya kita substitusi 0 ke bagian ini, ya solusinya. Kita akan punya C1 ditambah C2 dikurangi sin 1 ya, sin 1. Akibatnya kita peroleh C1 ditambah C2 adalah sin 1. Selanjutnya untuk syarat yang kedua, yaitu dari aksennya. Ini juga 0. Ketika T sama dengan 0, kita substitusi. Jadi kita punya minus 2C1 minus C2 ditambah ini 2 sin 1 ya. Dikurangi cos 1. Seperti itu. Ini sama dengan 0 dan kita bisa sederhanakan ini menjadi 2C1 tambah C2 sama dengan 2 sin 1 kurangi cos 1. Karena kita tahu C1 tambah C2 adalah sin 1, kita bisa substitusi di sini kan bisa kita tulis menjadi C1 ditambah C1 tambah C2. Jadi kita punya C1 ditambah sin 1 sama dengan itu ya, 2 sin 1 kurangi cos 1. Sehingga kita bisa peroleh C1-nya adalah sin 1 dikurangi cos 1. Akibatnya dari persamaan ini kita bisa peroleh C2-nya adalah cos 1 ya. Maka dari itu kesimpulannya adalah di sini solusi khusus kita atau simpangan pegas setiap saat ini adalah sin 1 dikurangi cos 1 dikali dengan E pangkat min 2T ditambah cos 1 dikali E pangkat min T dikurangi E pangkat min 2T dikali sin E pangkat T ya. Jadi ini adalah solusi khusus yang kita inginkan. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.